Halo Jumbo Lovers, kembali lagi di Jumbo Podcast episode ke-6. Kali ini kita ditemani tim dari Rumah Sakit Sansani. Halo Sobat Ihsan, sapa dulu kita di sini bersama Dr. Sita. Dr. Sita merupakan salah satu dokter dari Rumah Sakit Sansani. Kenalkan, saya Dr. Yatul Masita, biasa dipanggil Sita. Teman-teman nanti kalau mau ketemu boleh jalan-jalan ke Sansani. Menurut aturan IDA ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, makanan pendamping ASI itu dimulai dari usia 6 bulan. Kalau misalnya sudah MPASI, tetap ASI-nya diberikan, tetapi porsinya tidak sesering sebelum dimulainya MPASI. Terus dok, kalau untuk MPASI nih, kami nih Gen Z itu kan kebanyakan ibu-ibu muda ya nih kan dok. Jadi sekarang lagi banyaknya di TikTok itu kalau masak MPASI itu harus yang alat masaknya tuh khusus. Nah itu tuh sering banget tuh saya lihat tuh, ini khusus panci untuk masak MPASI anak saya. Emang iya ya masak MPASI itu harus ada panci khususnya gitu ya dok ya? Udah makin banyak alat-alat canggih memang ya, termasuk slow cooker. Oh iya, slow cooker tuh ada lagi. Sebenarnya sih kalau untuk masalah pemakaian panci segala macam itu sebenarnya boleh pakai alat apa aja, tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah panci-pancinya ini istilahnya BPA free namanya sekarang ya. Nah, kenapa sih harus BPA free? Nah, kalau menurut penelitian ternyata kalau misalnya tidak BPA free, itu mikroplastik dari panci ataupun dari piring ataupun dari sendok-sendok MPASI-nya itu ternyata bisa tertelan ke dalam tubuh kita. Mungkin tidak dirasakan efeknya dalam waktu yang pendek gitu. Apakah langsung kelihatan gejalanya? Enggak. Nah, nanti biasanya banyak tuh terlihat di usia-usia yang akan datang. Salah satunya mungkin yang terlihat saat ini ya, udah mulai banyak kasus-kasus kanker yang sebenarnya orang tua mungkin tidak ada juga riwayat atau tidak pernah terpapar radiasi atau sebelumnya pola hidupnya sehat tapi tiba-tiba kena nauzubillah kanker ya. Nah, itu biasanya efek-efek jangka panjang memang yang bisa disebabkan dari produk-produk pemasak yang tidak BPA free. Berarti bunda-bunda nggak harus ya pakai panci merek A atau panci-panci estetik tuh sekarang tuh banyak banget ada panci-panci estetik. Jadi bunda itu emak-emaknya aja yang iya sih, emak-emaknya aja yang pengen gitu ya, inner child mamanya ini mungkin kayaknya pakai panci-panci lucu-lucu gemoy gitu ya dok. Jadi bunda-bunda bisa pakai alat masak yang ada dan alat makan yang ada, tapi mesti perhatikan itu bahan terbuat dari apa. Yang jelas BPA free ya, karena kalau untuk BPA free itu efeknya jangka panjang. Walaupun nggak kelihatan sekarang, tapi ya kita menjaga ya, mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Jadi begitu. Terus kalau untuk tadi kita udah bahas porsi, kita udah bahas alat masaknya, dan ini saya pengen tahu kalau jumlah berapa kali nih dalam sehari anak-anak kita dikasih MPASI nih, selain ASI-nya sendiri gitu dok. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Berapa kali sih baiknya kita kasih makan MPASI? Balik lagi seperti tadi ya, kembali lagi ke usia. Kalau misalnya baru pertama kali MPASI, mulai dulu aja dari makanan berat aja, tidak perlu diberikan snack dulu. Biasanya kan banyak nih yang ikut aturan 2 kali makan berat, 1 kali snack. Coba dulu lihat makan beratnya ini 2 kali. Kalau misalnya makan beratnya oke, di usia 6 bulan, boleh tuh baru 2 kali makan berat, 1 kali snack. Nah, kalau misalnya 2 kali makan berat, 1 kali snacknya oke, naik lagi nanti di usia 7 bulan, 3 kali makan berat, 2 kali snack atau 1 kali snack boleh. Nah, apakah snacknya ini harus berupa makanan atau boleh ASI? Boleh ASI. Jadi selingannya itu di antara makan berat itu boleh snack atau boleh ASI. Nah, kalau misalnya bunda-bunda di rumah itu pakai sufor, tidak pakai ASI, boleh juga di antara snacknya itu di snacknya itu diganti dengan sufor. Oke, jadi kalau untuk ASI dan makanan pendampingnya itu bisa diseling-seling ya. Jadi bunda-bunda memang harus perhatiin baik-baik anaknya, bayinya,
diperhatikan dari usianya. Terus nafsu makannya juga diperhatikan gitu ya dok. Jadi kita bisa menakar nanti ini makanan pendampingnya berapa kali dikasih, terus asinya berapa kali dikasih, atau misalnya bunda-bunda yang pakai support itu bisa jadikan pengganti asinya. Dan ini yang terakhir nih saya pengen tanya, mungkin ini akan bakal jadi jawaban panjang. Hal penting apa sih sebenarnya yang diperhatikan dalam MPASI? Selain dari apa yang dikonsumsi, terus juga misalnya dari jumlah porsi, apalagi selain itu yang mesti diperhatikan paling penting gitu. Memang proses makan pada anak itu adalah proses yang sangat menantang ya, bisa dibilang berat sih, kita balik lagi ke setiap kondisi ya. Proses makan itu emang adalah proses yang banyak melibatkan sistem organ yang bekerja pada bayi. Pertama, kita lihat dulu kesiapan bayinya dalam proses makan. Apa yang dilihat? Jadi, lihat posisi kepala saat duduk. Bayinya udah tegak belum kepalanya ketika duduk. Nah, syarat bisa MPASI itu juga ketika didudukkan bayinya itu posisi kepala sudah harus tegak. Terus refleks ekstrusi namanya. Jadi ketika bayi diberikan makanan padat itu tidak dilepehkan lagi. Jadi dikeluarkan lagi. Ya, tidak dikeluarkan lagi. Jadi lihat juga refleks-refleks itu. Nah, kemudian sebenarnya proses makan pada bayi itu sangat bergantung pada rutinitas bayi. Nah, kalau misalnya bayinya pola tidurnya masih berantakan, jangan harap bayinya akan makan dengan rapi juga. Nah, apalagi kan pada bayi itu masih belajar bagaimana pola siang dan malam. Nah, seharusnya sebelum proses makan dimulai, bayi mengenal siang dan malam itu sudah selesai. Jadi tidurnya sudah rapi, dari jam 8 malam sampai keesokan paginya itu harusnya dia sudah tidur panjang, sudah bisa tidur panjang tanpa terbangun gitu. Nah, jadi buat bunda-bunda semua yang mau mempersiapkan anaknya untuk MPASI, jangan cuma proses makannya yang dilihat. Buat rutinitas yang rapi, mulai dari anak bangun sampai tidur lagi, gitu. Kapan dia mandi, kapan dia diberikan aktivitas fisik, main-main, mulai dari bayinya kecil itu sudah disiapkan, distimulasi terus untuk melakukan tummy time namanya. Tummy time. Kenapa tummy time? Karena proses tummy time itu juga yang membantu posisi kepala bayi itu untuk terus tegak ketika duduk. Kenapa tummy time? Karena itu adalah posisi yang mempersiapkan bayi untuk belajar duduk lama. Nah, kalau misalnya bayi ibu bunda-bunda semua masih belum melakukan itu, maka siap-siaplah menghadapi tantangan ketika menjalani MPASI. Tuh, selain itu juga perhatikan rutinitas bayi tadi ya. Jadi ketika makan, ketika bangun, jarak antara pemberian ASI dengan makan itu kalau bisa 2 jam dipuasakan. Jadi tidak boleh bayi diberikan apapun saat jarak tersebut. Kenapa? Biarkan kita mengajarkan bayi itu untuk mengenal stimulasi lapar dan kenyang namanya. Jadi bayi itu selain diajarkan rasa kenyang, bayi juga harus diajarkan bagaimana rasa lapar. Jadi apalagi nih sekarang kan banyak ya bunda-bunda yang bekerja gitu, bayinya dititipkan ke neneknya. Nah, neneknya ini kan biasanya suka nih memberikan apa aja keinginan bayi, atau supaya bayinya tenang atau antang, diberikanlah jajan-jajan yang bisa mengganggu nih stimulasi rasa lapar dan kenyang bayi. Jadi jadwal pemberian makan, jadwal bayi tidur, jadwal bayi mandi, dan jadwal bayi diajak untuk melakukan aktivitas fisik dalam 1 hari itu benar-benar harus rapi. Jadi harus teratur. Kenapa sih harus teratur? Apa nggak jadi kaku banget tuh rutinitasnya sehari-hari? Justru bayi membutuhkan itu. Jadi bayi itu butuh keteraturan sebenarnya. Jadi bisa saya simpulkan gini ya dok, banyak yang lupa ternyata bayi itu sangat butuh rutinitas. Ya, sangat butuh rutinitas. Jadi bunda-bunda buat rutinitas buat bayi-bayinya. Jadi kalau rutinitas seperti ini tuh bisa mengurangi GTM nggak ya dok ya? Bisa juga mengurangi GTM, bisa mengurangi tantrum, bisa juga merapikan jadwal tidur
tidur dan bangun bayi. Jadi kalau jadwal tidur bayi itu sudah rapi, itu ada kemungkinan nggak ya dok kalau ibunya itu terhindar dari kayak begadang gitu? Nah, iya betul. Bahkan sebenarnya kalau misalnya bayi sudah usia 6 bulan, kalau misalnya ibunya masih begadang, berarti ada yang perlu dievaluasi tuh. Oke. Harusnya bayi untuk usia 6 bulan itu bundanya udah harus happy-happy aja, tinggal menghadapi tantangan makannya saja. Jadi bunda-bunda jangan sampai lupa bayi itu memang paling penting itu punya rutinitas. Ternyata rutinitas itu bukan memberatkan bunda-bunda ya, malah meringankan ya dok. Iya, Jadi meringankan. kayak benar slogan happy mom, happy life. Jadi kalau usia 6 bulan ke atas kan udah mulai aktif gitu ya dok. Jadi kita udah nggak repot, udah nggak capek lagi nih dengan hal-hal yang seharusnya itu udah rapi gitu sebelum waktunya. Udah rapi sebelum waktunya. Gitu. Jadi dok untuk MPASI ini sebenarnya ada informasi kita bisa akses nggak dok untuk informasi di internet? Karena kan bunda ini kan kebanyakan hadir informasi di internet, jadi kita bingung nih ini yang valid yang mana gitu. Sebenarnya kan kalau untuk saat ini ya informasi itu sudah banyak, tinggal kita lihat lagi nih informasinya dari mana. Nah kalau misalnya bunda-bunda Gen Z sih saya yakin bunda-bunda bukan yang melihat video-video pendek dari kiriman grup WA ya. Saya yakin kalau misalnya bunda-bunda Gen Z itu biasanya buka Instagram kan. Nah, tapi Instagramnya ini dari mana lagi? Kalau misalnya kita sebagai dokter, kalau misalnya buat bunda-bunda semua bisa punya aplikasi, itu ada Primaku. Primaku itu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang buat. Gitu. Ini info menarik nih bunda-bunda, ada informasi baru untuk dapatkan informasi yang valid gitu ya dokter. Nah kalau misalnya di Primaku itu juga sudah lengkap. Kalau misalnya bunda-bunda mau telemedicine sama spesialis anak itu juga sudah ada di aplikasi itu. Nah selain Primaku ada apa lagi? Ada lagi aplikasi yang mirip juga dengan Primaku, ada tentang anak namanya. Tentang anak itu dibuat sama spesialis anak juga, tapi memang di luar Kemenkes memang. Tapi informasi yang disampaikan informatif sekali. Jadi itu memang platform yang menyediakan berbagai konsultasi dengan spesialis anak juga. Gitu. Jadi gitu bunda-bunda Gen Z yang mencari informasi melalui internet. Karena tantangan kita itu sekarang badai informasi, bisa nih diakses melalui aplikasi Primaku. Situ bunda-bunda bisa cari informasi yang valid dan informatif. Oke bunda-bunda, kalau untuk di Rumah Sakit Sansani sendiri tersedia ya dok, dokter spesialis anak, ahli gizi untuk kebutuhan bunda-bunda tentang bayinya itu sudah ada di Rumah Sakit Sansani. Jadi teman-teman kalau masuk konsultasi di Rumah Sakit Sansani itu sangat bisa banget ya. Terima kasih bunda-bunda yang sudah menonton. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.